Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Pekerjaan ayah aku apa ya? Kok nggak muncul-muncul sih? Ren, pekerjaan ayah gue dokter, ayah lo apa? Belum muncul nih. Udah pasti pekerjaan ayah lo rendahan. Guys, gue mau cerita ada kisah orang tua kaya yang gak kasih tahu anaknya kalau mereka itu kaya. Anak itu hidup miskin dan dia kira orang tuanya cuma pemulung. Terus. Pas anak itu udah umur 21 tahun, orang tuanya baru kasih tahu kalau sebenarnya mereka itu kaya raya, mereka cuma pura-pura miskin. Wah, itu kisah nyata ya? Apa sih Ren? Ikut-ikutan aja, pengen ya lo. Pengen ya lo ngarep jadi orang kaya, lo itu orang miskin, gak usah banyak mimpi, orang tua lo aja kerjanya gak jelas. Kayaknya aku nggak usah berharap terlalu banyak deh, selama ini aja kita hidup susah, mana mungkin pekerjaan papa bagus. Papa mafia? Sebenarnya kita kaya raya, tapi papa harus menyembunyikannya. Kamu meninggal kenapa? Karena kedinginan. Waktu itu aku berada di tempat yang sangat dingin. Aku sangat gemetaran hingga akhirnya aku pingsan dan meninggal. Kalau kamu? Aku kena serangan jantung karena suamiku selingkuh. Waktu itu aku sengaja pulang lebih cepat untuk memergoki suamiku dan selingkuhannya. Tapi saat aku sampai di rumah dia hanya sendirian. Terus, aku yakin banget dia menyembunyikan selingkuhannya di rumah. Tapi aku sudah mencarinya di semua tempat tetap gak ketemu. Akhirnya aku kelelahan, sesak dan meninggal. Coba aja waktu itu kamu cek di dalam kulkas. Mungkin sekarang kita berdua masih hidup. Aku bisa tahu orang yang disayang sama setiap orang. Ada nggak ya yang sayang sama aku? Mama sayang banget sama papa ya. Kirain orang tersayang mama itu aku. Iyalah, orang tersayang mama itu papa. Mama nggak sayang sama kamu. Kok mama gitu sih? Padahal aku anak kandung mama. Sana-sana pergi, saya muak lihat muka kamu. Keren jelek, keren culun. Kamu ngata-ngatain aku mulu, tapi sayang sama aku. Ih, apaan sih, pede banget lo. Ren, nanti malam pergi nonton yuk. Ajak Lala aja sana. Lala nggak bisa, dia udah punya pacar. Kalau Lala bisa mah, aku nggak ajak kamu. Jadi kamu ngajak aku cuma karena terpaksa? Ren, ada pengawas sekolah baru loh.
Iya kah, berarti kita harus rapi-rapi. Dilihat-lihat, wajah ibu pengawasnya mirip deh sama lo. Masa sih? Aku jadi penasaran. Permisi Bu, salam kenal. Hai anak cantik, kamu Ren kan ya? Loh, kok orang tersayang dia aku? Air suci atau air kotor? Ya air suci lah. Astaga Ren, lo salah minum. Ya, air kotor ini apa? Sekarang lo bisa membaca hal kotor yang dilakukan orang di masa lalu. Ren, gojekin sate Pak Tutung dong, gue nggak ada saldo. Kamu lapar ya? Hah, mencium 3 cowok? Kenapa diem, Ren? Lala, kamu pernah cium cowok gak? Gak pernah lah, Ren. Oh, berarti ini salah. Gak pernah 1 maksudnya, tapi 3. Itu kan Bu Kristi, dia udah tua umur 50 tapi belum nikah. Oh, Bu Kristi belum nikah. Anak-anak kalian ngapain di sini? Lagi ngobrol aja Bu. Ibu udah punya anak kah? Ngomong apa sih kamu Ren? Ibu menikah aja belum? Ren. Kamu kenapa, Sin? Papa mamaku bercerai. Kok tiba-tiba? Kenapa? Ternyata selama ini papaku selingkuh sama Bu Kristi. Dan mereka punya 2 anak, Ren. Astaga, jadi ramalan kotorku ini benar. Wih, apaan nih? Hari ini adalah hari penentuan jelek atau cantik. Nanti semua orang jelek akan dibunuh. Ih, parah banget sih. Sayang, fotoku dong. Ya cantik lah. Yeay. Sisa 3 vote lagi. Halo Sin, gimana kalau kita tukeran vote? Kamu juga gak mau punah kan? Oh, boleh Ren. Kalau gitu aku vote kamu cantik. Haha, percaya aja kamu Ren. Aku benci sama kamu karena aku suka sama pacarmu. Aku vote kamu jelek. Bye. Hah, Sin, kok kamu gitu sih? Mah, aku kan anak mama. Aku cantik kan? Aduh Ren, mama gak mau bohong, takut dosa. Kamu jelek. Ah, mama gak sayang aku. Deh, ini kesempatan terakhir kakak. Tolong vote kakak cantik ya. Gak, selama ini papa pilih kasih. Kalau gak ada kakak, pasti papa lebih sayang sama aku. Lebih baik kakak mati. Hah, Dek, dengerin kakak dulu. Mengetahui rahasia terbesar orang atau nama lengkap orang, mending rahasia terbesar lah. Woi Ren, gue kan sekarang udah jadi ketua OSIS. Jadi lo harus nurutin semua perintah gue ya. Oh iya, by the way, gimana hubunganmu sama Pak Randi? Dia kan udah punya istri dan anaknya 5. Ren, tolong jaga rahasia gue. Gue janji bakal kasih apapun yang lo minta asal lo tutup mulut. Hai Wanda, kamu beli kalung baru lagi ya? Bagus banget. Iya nih, ini kalung berlian dibeliin sama orang tua gue. Orang tua gue selalu beliin gue kado tiap bulan. Katanya gue anak emas, anak kesayangan. Iya, kamu anak tunggal ya? Pasti disayang banget. Ya iyalah. Tapi mukamu nggak mirip sama kedua orang tuamu sih. Apaan? Orang jelas-jelas muka gue mirip sama emak gue. Lo mau ngatain gue anak pungut ya? Enggak kok, aku nggak maksud gitu. Kok malah marah-marah sih? Ma, aku pulang. Ren, anakku, mama kangen banget sama kamu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Aku juga kangen banget sama mama. Ren, kenapa lo ngomong sendiri sih? Kamu butuh uang. Nih, Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. maaf bos, saya nggak tahu. Lili, cepat minta maaf ke Ren. Maaf Ren. Makanya jangan songong. Maaf saja nggak cukup, kamu telah menghina anak saya. Kamu saya pecat. Ups. Guys, katanya Lili jatuh miskin dan sekarang tinggal di kolong jembatan. Kasian. Tapi kan kemarin-kemarin dia jahat. Ren, berita ini bener. Ayahmu buronan polisi. Gak mungkin. Ayahmu bandar judi. Ih, Ren ternyata anak buronan. Halo, Pak. Ren sayang, jaga diri baik-baik ya. Papa harus pergi ke luar negeri. Dan kamu jangan lupa buka kotak di lemarimu. Hah? Isinya apa, Pak? Kamu lihat aja, Papa buru-buru. Halo, Pak? Ren, kamu dipanggil kepala sekolah. Ada apa, Bu? Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Air pintar atau air kaya? Karena keluargaku lagi butuh uang dan aku nggak punya uang. Aku minum air kaya aja deh, siapa tahu nasibku berubah. Hah? Ini nggak salah, saldoku unlimited. Aku udah jadi orang kaya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu nak, kamu udah dikeluarkan dari sekolah karena mama nggak bisa bayar uang sekolah kamu. Hah? Mama kenapa nggak bilang sama aku? Mama udah nggak punya uang sama sekali. Kamu tahu kan, kita aja udah nggak punya beras. Tunggu bentar. Maaf nak. Sekarang Mama cek rekening Mama ya. Hah? Kamu kirim uang 300 juta? Ini beneran, mama nggak salah lihat. Kamu nggak nyolong kan? Enggak dong, Ma. Hey guys, tau gak aku habis beli tas 4 juta. Wah, kamu emang kaya banget sih. Itu si Culun, dia pasti pakai tas yang 10.003. Iya, dia kan miskin. Kalian gak capek ya tiap hari kerjanya cuma gosipin aku? Bacot, suka-suka kita.
Anak-anak, ayo berkumpul ke lapangan sekarang. Ada apa, Pak? Jadi hari ini ada pengecekan saldo rekening. Yang saldonya di bawah 8 juta akan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Itu namanya nggak adil. Semua orang kan berhak untuk sekolah. Bilang aja lo takut karena nggak punya duit. Siapa bilang aku nggak punya uang? Sudah cukup, jangan berantem. Heh Ren, lo siap-siap aja deh pergi dari sekolah ini. Orang tua lo aja jual es batu di pinggir jalan. Mana mungkin lo punya duit? Jangan so tau deh kamu. Kamu kan nggak tahu saldo asliku berapa. Sok banget lo. Ya udah, kita taruhan aja siapa yang saldonya lebih besar. Yang kalah hukumannya botakin rambut. Berani nggak lo? Oke, aku terima. Lagu banget, gue yakin dia pasti kalah. Udah gak sabar kali dia dipanggil si botak culun. Oke, semua anak sudah menunjukkan saldonya. Sekarang giliran kamu, Ren. Mereka pasti kaget. Cepat tunjukkan saldomu. Oke, aku tunjukin. Pasti saldonya 0 si anak penjual es batu. Iya weh, dia pasti kalah. Kasian banget. Udah culun, miskin, jelek, botak lagi. Kalian lihat aja.